name pada akun Zoom dengan menuliskan nama dan asal instansi. Kedua, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon sementara sampai host atau moderator memberikan izin. Yang ketiga, peserta yang bertanya di Zoom dipersilahkan mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A dengan format nama, underscore, asal institusi, underscore, pertanyaan. Yang keempat, bagi peserta yang hadir melalui YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui link Q&A yang akan diberikan pada panitia pada YouTube live chat. Peserta yang sudah bergabung dimohon mengisi daftar hadir dan tanggapan yang akan panitia berikan. Keenam, sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang hadir dengan mengisi daftar hadir dan tanggapan yang panitia berikan. Yang ketujuh, panitia akan menyimpan e-materi pada website SKSD UI ACID, mengunggah rekaman acara di YouTube channel Humas Sil dan SKSD. Yang terhormat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Raffi Amar, MH. Yang terhormat, Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Ali Kuncoro, MA, PhD. Yang kami hormati, Bapak Ator Subroto, PhD, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Abdul Muttalib, PhD, Wakil Direktur SKSD UI. Yang kami hormati para ketua program studi SKSD UI, yang kami hormati para dosen Sekolah Kajian Strategik Indonesia, yang kami hormati mitra Universitas Indonesia, yang kami hormati para undangan, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta kuliah umum yang berbahagia, baik hadir dengan akun Zoom maupun akun YouTube channel Humasil SKSD UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kuliah umum Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dengan tema Tantangan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari Bapak Kepala BNPT. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya akan Dina yang akan membantu acara ini. Berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, welcoming speech. Keempat, foto bersama. Kelima, paparan Kepala BNPT. Keenam, diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, penyampaian informasi dan penutup. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Kedua, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banyak bangga Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik,
Memasuki acara pertama, sambutan dari Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Indonesia, Bapak Ator Subroto, PhD. Ator, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar, MH. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Ari Kunchoro, MA, PhD, dan jajarannya, para ketua program studi, mahasiswa, dan sivitas akademika tenaga kependidikan, khususnya Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan seluruh hadirin yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring di sini untuk menghadiri kuliah tamu di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar, MH, dengan mengambil judul Strategi dan Tantangan Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas berkenannya hadir memberikan semangat kepada kami untuk terus mengadakan diskursus ilmiah semacam ini di SKSG UI. Untuk kemudian terus memberikan sumbangsi pemikiran dan informasi yang kredibel untuk sivitas akademika dan tentu saja masyarakat luas, khususnya terkait isu-isu penanggulangan terorisme di Indonesia. Hadirin yang terhormat, para mahasiswa, isu penanggulangan terorisme harus terus didiskusikan dalam forum-forum ilmiah seperti ini, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan dan kredibilitas informasi diharapkan mampu membuat segenap bangsa Indonesia pada posisi selalu dalam kewaspadaan yang tinggi terhadap gangguan teror dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan alasan apapun dan dengan kondisi bagaimanapun, khususnya pada masa sulit, masa pandemik seperti saat ini. SKSG dalam hal ini akan terus menghadirkan forum-forum ilmiah yang bersifat strategis dan global seperti saat ini. Hadirin yang terhormat, demikian dari saya, tanpa berpanjang lebar, semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ator. Sambutan dan pembukaan kuliah umum oleh Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Ari Kunchoro, MA, PhD. Kepada Bapak Rektor, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang saya hormati Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, Bapak Ator Subroto, PhD. Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, Bapak Abdul Mutali, PhD. Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI, Bapak Muhammad Sokilah, PhD, sebagai PIK kegiatan kuliah umum, para tamu undangan, baik yang hadir pada Zoom maupun YouTube, seluruh sivitas SKSG UI dan tenaga pendidikan yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua pada pagi ini bisa berkumpul untuk menghadiri acara ini walaupun secara online. Acara kuliah umum SKSG ini berjudul Tantangan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia oleh Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hadirin dan undangan yang berbahagia, terorisme hingga saat ini masih menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak negatif yang luar biasa dari aksi terorisme membuat seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, sadar bahwa menyelesaikan masalah terorisme tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi diperlukan kolaborasi berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri yang disebut sebagai pendekatan
multi-stakeholder approach. Indonesia punya tantangan dalam menyelesaikan masalah terorisme, antara lain. Satu, di dalam negeri ada kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora, Jamaah Ansarud Daulah (JAD) yang aktif melakukan serangan terhadap aparat, Jamaah Ansarud Khilafah, dan Neo JI yang masih bergerak secara bawah tanah, clandestine, mengirimkan anggota ke konflik luar negeri. Luar negeri ada sekitar 600 BNI yang masih berada di kamp pengungsian di Suriah, beberapa BNI yang menjadi DPO berada di Yaman, Afghanistan, dan Filipina. Tiga, kekosongan hukum dalam penanganan deportasi dan returnee menyebabkan penanganan tidak maksimal. 4, belum standarnya metode penanganan terhadap pelaku aksi terorisme. 5, belum maksimalnya penanganan terorisme di Indonesia. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Universitas Indonesia adalah universitas yang terdepan di Indonesia yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang terorisme, yaitu sejak tahun 2002 dengan terlibatnya Civitas Academica. Peran di bidang pendidikan dibuktikan dengan telah didirikannya program studi kajian terorisme yang saat ini berada di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Prodi ini menjadi satu-satunya di Indonesia untuk jenjang pendidikan magister kajian terorisme. Hal ini merupakan jawaban Universitas Indonesia dalam memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi bagi pemerintah dalam melakukan penanganan masalah terorisme. Mahasiswa dan lulusan Prodi Kajian Terorisme SKSKUI antara lain adalah staf BNPT, Densus 88 AT Polri, BIN, TNI AD, Bea Cukai, Kemenlu, jurnalis, konsultan, LSM, dan lain-lain. Berdasarkan Tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia, maka strategi penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan melengkapi kekosongan hukum yang ada dalam penanganan terorisme Indonesia dengan melakukan revisi, kolaborasi diantaranya dengan kementerian lembaga, serta peran aktif masyarakat. Standarisasi pelaksanaan deradikalisasi, peningkatan kapasitas pelaksanaan deradikalisasi, mengedepankan pendekatan silaturahim yang humanis, mengedepankan pencegahan melalui edukasi di masyarakat secara optimal. Tak berpanjang waktu lagi, atas nama pimpinan UI, saya membuka kuliah umum SKSD ini berjudul Tantangan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Semoga kuliah umum kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Sekolah Kajian Strategi Indonesia, Universitas Indonesia dapat menelurkan pemikiran-pemikiran strategis guna kontribusi bagi penanganan teroris di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Baik, selanjutnya mari kita berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu panelis dan peserta membuka layar kameranya. Silakan Mas Pras. Baik Bapak Ibu, saya akan ambil foto bersama. Mohon diaktifkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rektor. Siapa? Tibalah kita pada acara inti, itu penyampaian materi oleh Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Muhammad Saukilah PhD, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Indonesia. Kepada Bapak Saukilah kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dina atas kesempatannya. Yang kami hormati Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Doktor Magister Hukum. Yang kami hormati Prof. Dr. Ari Kuncoro, Pak Rektor. Yang kami hormati Pak Warek 4, Pak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, bidang SDM dan Aset. Yang kami hormati Pak Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Pak Ator Subroto PhD, Pak Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, Pak Abdul Mutali, rekan-rekan kolega dosen, dan Civitas Academica Universitas Indonesia, dan umumnya masyarakat yang mengikuti program diskusi daring, kuliah umum yang bertajuk tantangan dan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor dalam sambutannya, ada berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh kita semua, bukan hanya oleh BNPT tentunya,
kita semua karena menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasi terorisme. Tentunya di bawah koordinasi BNPT sebagaimana mandat Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018. Alangkah baiknya sebelum Pak Boy, saya lebih akrab menggunakan Pak Boy ya Pak, karena sudah akrab ketika Bapak Polri, kita sering menyapa Pak Boy gitu. Jadi di media juga kita kenalnya Pak Boy gitu. Jadi izin Pak Boy, rekan-rekan mohon ditampilkan dahulu CV singkat dari Pak Boy agar bisa publik mengetahui. Ya, terima kasih rekan-rekan. Boy Rafli Amar, Komjen Pol, Komisaris Jenderal Polisi, Kepala BNPT, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 1965, agama Islam, suku Minang. Jadi orang awak nih Pak ya. Lalu kemudian SD-nya tahun 77, SMP 81 dan seterusnya. Ilkom itu ilmu komunikasi ya. Itu 2019. Wah, baru hangat nih Pak ya. Lalu kemudian di kepolisian itu sejak 88 sampai 2013 itu Lemhanas 2013. Ada beberapa pendidikan kejuruan yang dilakukan oleh beliau, lalu pangkatnya juga demikian. Nah, ini juga kalau kita lihat pengalaman Pak Boy dari riwayat jabatan sangat core-nya sepertinya banyak di Papua nih Pak Boy ya Pak Boy. Pernah beberapa kali penugasan awal itu di Papua, lalu kemudian terakhir itu menjadi Wakalemdiklat, lalu kemudian di Mei kemarin diangkat oleh Presiden sebagai Kepala BNPT. Itu saja sebagai CV singkat dari beliau. Saya yakin karena beliau tuh pengalamannya di bidang teror juga banyak ya, karena Satgultor, Satuan Tim Bom ya, Jibom, Satgas Bom Polri gitu ya. Nah ini pengalaman tanda jasanya juga banyak sekali, mulai dari Dwi Sista, Papua, kesetiaan 8 tahun, lalu kemudian di UN juga dapat penghargaan tanda jasa, lalu kemudian bintang Nararia Pratama. Nah ini sekilas singkat dari CV Pak Boy, kurikulum kita. Jadi rekan-rekan semua tidak perlu khawatir lah. Bahwasanya Pak Boy sudah sangat kompeten kalau lihat dari penugasan dan yang lain-lain. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk Pak Boy, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bagaimana kita di Indonesia menghadapi banyak tantangan ini Pak Boy. Karena bagaimanapun juga ada perubahan pergeseran terorisme Pak Boy. Mulai dari dulu kita tahunya kan JI Pak Boy, lalu kemudian berubah menjadi ISIS. Dengan dinamika pelibatan anak, perempuan itu sangat crowded sekali. Belum lagi warga negara kita yang ada di Suriah masih ada gitu. Nah ini tantangan-tantangan yang demikian itu ke depan nih strategi BNPT seperti apa? Kami dalam posisi kajian terorisme selalu mendukung BNPT sebagai koordinator sebagaimana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Mengkoordinir semua hal berkaitan dengan aspek penanganan terorisme di Indonesia. Tidak ingin berpanjang lebar, kami persilahkan Pak Boy waktunya untuk memberikan paparan. Silakan Pak Boy. Terima kasih Mas Saukilah PSD. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang terhormat Bapak Rektor UI, Bapak Profesor Dr. Ari Kuncoro, ada Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. M. Lutfi, demikian juga yang saya hormati Pak Direktur Program Magister, Bapak Ator Subroto, PSD, dan seluruh dari peserta pada pagi hari ini. Kalau dilihat catatan lebih dari 100, hampir 150 mungkin yang hadir. Terima kasih tentunya pertama-tama BNPT mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing ya, karena saya lihat
sering juga dapat kiriman dari Pak Ator itu. Kajian-kajian lingkungan strategiknya bagus sekali Pak, luar biasa Pak. Itu Alhamdulillah. kita pakai Pak. Jadi sharing dari Pak Ator nih kita pakai, dan juga bagian dari pengayakan kita di internal dan masyarakat juga. Makanya suatu saat kita pengen bisa sharing tatap muka dalam rangka mencermati perkembangan lingkungan strategi global ini yang memang harus dicermati karena faktor meningkatnya terorisme ini tidak lepas dari perkembangan lingkungan strategik internasional yang kita lihat begitu mewarnai pergerakan dari atau paling tidak menginspirasi kelompok-kelompok jaringan teror yang ada di Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami akan menyinggung sedikit berkaitan dengan perkembangan FTF atau Foreign Terrorist Fighter. Para hadirin yang saya hormati, dinamika perkembangan terorisme internasional dapat dikatakan meningkat secara signifikan sejak ISIS mendeklarasikan kekhalifahan global pada tahun 2014 dan selanjutnya menjadi sebuah ancaman bagi seluruh dunia. Jadi kalau sebelumnya kita kenal Al-Qaeda, jadi kayak bom Bali itu lebih kepada propaganda Al-Qaeda terhadap permusuhan ya, kebencian terhadap Barat, terutama Amerika dan Sekutu, yang sepertinya pada waktu itu dari hasil analisis kita diwarnai dengan alasan-alasan mereka dalam menyikapi ketidakadilan dari dunia Barat terhadap kebijakan luar negeri di Timur Tengah utamanya. Melalui propaganda yang dikemas secara menarik, ISIS berhasil mendapatkan simpati dari tidak sedikit masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pendorong banyaknya warga negara asing, termasuk warga kita, untuk berhijrah bersama keluarga. Jadi mereka tidak tanggung-tanggung, ayah, ibu, dan anak berangkat. Bahkan berangkat itu dengan menjual aset, menjual rumah, menjual segala harta yang mereka nilai bisa menjadi uang untuk dibawa berangkat ke luar negeri. Menurut laporan dari Sekretaris Jenderal PBB ke-9 tentang ISIL nomor S2019-612, estimasinya kurang lebih antara 30.000 sampai 42.000 orang itu dari 120 negara, tidak tanggung-tanggung ini, melibatkan negara-negara besar. Dan bahkan ada yang berangkat dari Amerika juga, dari Inggris, dari negara-negara Eropa, terkena propaganda dari ISIS ini. Luar biasa, jadi mereka mengundang FTF ini untuk datang. Di Syria sendiri sekitar 70.000 orang menjadi pengungsi dengan lebih kurang 24.000 sampai 30.000 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Sebarannya pun berasal dari berbagai belahan dunia, diantaranya negara-negara pecahan Uni Soviet itu yang tergabung, yang ikut bergabung berangkat hadir di daerah konflik itu kurang lebih sekitar 8.000. Kemudian dari Timur Tengah 7.000 orang, kawasan Eropa Barat 5.700, kawasan Afrika Utara 7.000, kawasan Asia Selatan dan Tenggara estimasi kurang lebih 1.500, kawasan Eropa Tenggara, Balkan kurang lebih 800 orang, dan kawasan Amerika Utara 400 orang. Indonesia sendiri diperkirakan angkanya berdasarkan kalkulasi kita, kalau kita total, termasuk di antara mereka juga sudah ada yang pernah jadi deportan juga, ada sekitar 550, yaitu yang sempat bergabung berangkat itu kurang lebih 1.500. Jadi data dari Kementerian Luar Negeri dari total 807 orang yang datanya sudah tervalidasi, sebanyak 427 orang tersebar di kamp pengungsian, sebanyak 170 orang, kemudian di penjara 19 orang, dan perbatasan Turki, Syria kurang lebih 20.
Selain itu diantaranya ada 275 orang diantaranya belum diketahui karena telah menjadi FTF yang relocator, jadi pindah tempat. Jadi ini diestimasikan ada mereka yang berangkat juga antara lain ke Yaman, ke Afghanistan, kemudian juga ada yang ke Filipina Selatan. Di antara mereka ada 80 orang anak-anak berusia di bawah 10 tahun dan sebanyak 348 orang berusia 11 tahun ke atas. Jadi tentu kita cukup miris karena di antara mereka ini ada wanita yang saat ini berada di kamp pengungsian dan anak-anak. Dan anak-anak ini juga ternyata yang masih berumur di bawah 10 tahun. Jadi mereka saat ini pada umumnya berada di kamp pengungsian di wilayah Irak Utara, terutama di tempat-tempat kamp pengungsian di Syria, antara lain ada di 3 kamp utama. Yang pertama yaitu di Al-Hol camp kurang lebih 89 orang, Al-Roj 22 orang, dan di Ain Nisa camp itu ada 6 orang. Kondisi WNI di perbatasan Syria-Turki, sedangkan 20 orang WNI yang berada di perbatasan Turki-Syria diantaranya tersebar di beberapa lokasi antara lain Reyhanli 5 orang, Gaziantep 5 orang, dan Latakia ada tercatat 10 orang. Kalau kita lihat rute, mereka tersebut mampu mencapai Syria melalui beberapa rute, antara lain Jakarta, Dubai, Turki, Syria, Jakarta, Abu Dhabi, Turki, Syria, Jakarta, Jeddah, Turki, Syria, Jakarta, Kuala Lumpur, Turki, Dubai, Abu Dhabi, Turki, Syria, Jakarta, Singapura, Turki, Syria, Jakarta, Hong Kong, Turki, Syria, Surabaya, Kuala Lumpur, lewat Dubai atau Abu Dhabi, Turki, Syria. Jadi ini beberapa rute-rute yang tercatat dan kita berhasil kumpulkan identifikasi termasuk informasi yang kita peroleh dari para returnee atau deportan yang kurang lebih sudah ada 550 kembali ke Indonesia. Kalau kita lihat mengapa para WNI dan FTF dari berbagai belahan dunia lainnya dapat terdoktrin dan ingin tergabung dalam kelompok ISIS. Hal ini terkait dengan adanya propaganda ISIS, di mana salah satunya menjanjikan bagi para kelompok yang akan bergabung dengan fasilitas keuntungan yang menggiurkan dan ada penghasilan yang dijanjikan. Ada gaji bulanan, adanya tawaran gaji berkisar antara 39 juta sampai 156 juta rupiah. Pendidikan seperti kelompok ISIS melalui propagandanya juga menjanjikan adanya tawaran kesejahteraan, pendidikan gratis bagi anak-anak. Makanya beberapa orang tua tidak ragu-ragu mengajak anaknya yang masih balita pada waktu itu. Karena hari ini yang di bawah 10 tahun itu, karena mereka kan berangkat 2014 akhir sampai kebanyakan sampai 2019. Jadi mereka anaknya pada saat di bawah itu masih balita dan tercatat masih sekitar 80-an yang berada di bawah 10 tahun. Kemudian mendapatkan hunian tetap. Jadi mereka juga menjanjikan adanya diberikan semacam perumahan tetap bagi mereka yang bergabung, perawatan dan pengobatan gratis. Selain itu mereka juga menjanjikan perawatan hingga pengobatan gratis serta pendamping hidup bagi para pejuang asing. Nah ini cara-cara mereka menarik simpati, propaganda yang mereka berikan ke seluruh dunia, dan umumnya propagandanya melalui media sosial. Nah inilah yang ditangkap atau diterima tawaran ini oleh berbagai kalangan masyarakat kita, termasuk diantaranya mereka yang sebelumnya pernah menjadi pegawai negeri sipil. Jadi pernah ada yang berangkat dan bersama keluarganya berangkat menuju Syria. Para hadirin yang saya hormati, menyikapi FTF tersebut, Australian Research Council melakukan kajian terkait dengan adanya bagaimana ISIS melakukan propaganda di dunia maya. Pada siklus sebagaimana ditayangkan pada yang dapat terlihat, ISIS memulai propagandanya dengan mempromosikan sistem kontrol ISIS yang kemudian melakukan sinkronisasi aksi
dan narasinya untuk disebarkan secara masif melalui platform dunia maya dalam rangka memenangkan propaganda. ISIS memperburuk sistem kontrol musuh dan menggaungkan narasi-narasi yang memecah belah pemahaman kelompok-kelompok dan negara-negara yang dianggap sebagai musuhnya. Kemudian kelompok ISIS tersebut kemudian menjadikan ISIS sebagai identitas kelompok baru yang dinarasikan sebagai sebuah solusi dan menjadi musuh-musuhnya sebagai identitas di luar kelompok yang harus diperangi. Jadi mereka seolah-olah membangun sebuah entitas baru, seolah-olah sedang berjuang atas nama agama, dan kemudian mereka menjanjikan masalah-masalah kesejahteraan yang akan bisa diperoleh jika ada pihak-pihak yang bergabung dengan mereka. Tapi kalau kita lihat kan ternyata mereka hari ini kenyataannya mengokupasi wilayah-wilayah dari negara yang syah seperti Irak dan Syria, dan kemudian juga bahkan menguasai daerah-daerah yang kaya sumber daya energi. Jadi alih-alih atas dasar perjuangan atas nama agama, kemudian mereka ternyata melakukan tindakan-tindakan yang ilegal dan bahkan melakukan tindakan-tindakan destruktif, menyerang kepada kekuatan ataupun pemerintahan yang syah, baik yang ada di Irak dan Syria. Kelompok ISIS kemudian memanfaatkan faktor-faktor perseptual dengan memanfaatkan konstruksi identitas, krisis, dan solusi untuk membentuk bagaimana audiensnya memandang dan menilai dunia. Narasi sentral dari jenis pesan ini sederhana. ISIS adalah pejuang dan pelindung. Musuh ISIS adalah jahat yang bertanggung jawab atas krisis, di mana ISIS adalah satu-satunya harapan. Jadi mereka mencoba membawa konsep-konsep yang mencoba mempengaruhi dari seluruh sebagian atau katakanlah kalangan umat Islam yang tersebar dari seluruh dunia, bahwa konsep-konsep daulah yang mereka tawarkan ini adalah sebagai sebuah solusi dan memiliki harapan yang sangat bagus, prospektif di masa depan. Yang tentunya hari ini terbukti lebih banyak kepada hal-hal yang mendatangkan masalah atau katakanlah bencana, kesesatan, termasuk yang tentunya dialami oleh warga negara kita yang sempat ikut ke sana. Narasi lain yang dibangun adalah umat Islam agar mendukung kekhalifahan mereka dan mengingatkan umat Islam bahwa jihad adalah fardu ain. Narasi ini bersifat umum dan lebih mungkin beresonansi dengan audiens transnasional yang berada di luar lingkup kendali langsung ISIS. Hal inilah yang kemudian berdampak pada tingginya jumlah keterlibatan FTF dari Indonesia maupun dari berbagai negara lain. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa kepada masyarakat luas ketika berkesempatan bertemu, bahwa sangat disayangkan sebenarnya lebih bagus kita melaksanakan program bela negara untuk negara sendiri. Kalau hari ini kan mereka ini bela negara untuk negara yang tidak jelas gitu. Jadi negara-negara yang angan-angan, yang dipersepsikan ada, tapi ternyata isinya penuh dengan ideologi kekerasan, rencana destruktif, dan upaya-upaya yang bersifat melanggar aturan-aturan hukum. Di Indonesia sendiri terdapat potensi ancaman bagi konsensus kebangsaan tentunya. Tentu kita melihat bahwa apa yang mereka tawarkan itu adalah suatu konsep yang tentunya bertentangan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Karena kalau kita lihat paham-paham mereka ini merupakan ideologi kekerasan sebagai wujud daripada pemikiran ekstrim kiri, ekstrim kanan, konsep daulah Islamiyah, kemudian juga kaitan masalah separatisme, intoleran dan radikal terorisme, komunisme. Jadi apapun yang diusung oleh ISIS, ideologi yang diusung sudah pasti adalah sebuah konsep pemikiran yang bertentangan dengan negara kita. Oleh karenanya sudah barang tentu menjadi sebuah ancaman
bagi bangsa Indonesia, karena tentu berdasarkan konsensus nasional kita sudah ketahui, kita yakini bahwa ada 4 konsensus nasional yang tentunya dari generasi ke generasi ini harus kita jaga, kita pelihara keberlangsungannya, terutama adalah terkait konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ideologi Pancasila, kemudian ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, 4 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tentu 4 legasi yang telah diberikan para pendahulu bangsa dari masa ke masa kita melihat menghadapi berbagai tantangan, gangguan, ancaman yang tentunya menjadi tanggung jawab kitalah generasi hari ini untuk memastikan segala al-ihwal, berbagai pemikiran yang tidak sejalan, mau tidak mau, pasti akan berhadapan dengan negara. Nah, oleh karena itu, inilah tentunya juga bagian-bagian yang harus kita waspadai, karena mereka menganggap bahwa dengan negara Republik Indonesia dengan mayoritas beragama Islam, mereka pikir mereka akan mendapatkan respon yang besar, positif. Namun demikian kita menyadari bahwa karena memang sejak awal kemerdekaan bahwa keterlibatan ulama-ulama besar dalam melahirkan bangsa ini adalah sebagai sebuah realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri, dan ulama-ulama besar kita seperti katakanlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadatus Syekh Hasyim Muzari, Hasyim Asy'ari, jadi merupakan ulama yang mengedepankan prinsip hubul waton minal iman. Jadi tentunya jika mereka mencoba menggaungkan ini, kalau kami lihat seperti tertolak sendiri gitu. Jadi cuman hanya sebagian kelompok masyarakat kita ini yang sempat berangkat, tentunya ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita yang sangat disayangkan. Oleh karena itu tentu dalam upaya penyelamatan perlindungan kepada warga negara, kita harus terus melakukan penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri tentunya. Di Indonesia terorisme diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dapat didefinisikan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Terorisme bersifat transnasional merupakan kejahatan extraordinary, kejahatan serius yang mengancam martabat dan keamanan manusia, memiliki efek buruk pada pembentukan hukum dan berpotensi mengacaukan pemerintahan, memiliki hubungan dengan kejahatan transnasional yang terorganisir, memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perekonomian dan sosial suatu negara dan mengancam integritas teritorial dan keamanan negara. Oleh karena itu, kalau kita melihat mereka mencoba ketika juga di awal-awal masuknya kelompok Jamaah Al-Islamiyah yang merupakan berafiliasi kepada Al-Qaeda, mereka juga di masa lalu pernah membagi negara Indonesia ini menjadi semacam wilayah perjuangan mereka yang disebut sebagai wakalah. Wakalah 1, wakalah 2, 3, dan 4, bahkan melibatkan Asia Tenggara sampai kepada Australia. Jadi tentu ini bagian dari hal yang terus perlu kita waspadai. Di kita, tadi Bapak Rektor telah menyinggung, tentunya kita pernah mendengar ada kelompok Jamaah Al-Islamiyah, sebagaimana yang pernah terungkap kepada publik dengan tokohnya Pak Abu Bakar Ba'asyir yang hari ini masih menjalani masa hukuman. Demikian juga dengan Abdullah Sungkar dan Jamaah Ansarudaulah yang terakhir dibentuk oleh Oman Abdurrahman yang hari ini juga masih menjalani hukuman. Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dicirikan dengan musuh sebagai far enemy, yaitu kelompok non-muslim dan yang dianggap sebagai representasi barat. Contohnya dari beberapa kasus teror, kelompok
Jamaah Islamiyah ini adalah seperti bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, kemudian di Bus Australia juga, demikian juga pada 2009 di Hotel Ritz-Carlton. Sedangkan JAD, pimpinan Oman Abdurrahman, dicirikan dengan musuh yang dikatakan sebagai Togut. Jadi awalnya Oman Abdurrahman ini adalah tokoh penyelundupan senjata dari Filipina Selatan, jadi merupakan pemasok senjata-senjata yang diperoleh secara ilegal, kemudian yang diselundupkan melalui Filipina Selatan, melalui masuk kepada Kalimantan Timur, melalui Tawi-Tawi, yang pada waktu itu dia mencoba mensuplai, namun demikian belakangan dia menjadi tokoh sentral di Jamaah Ansarud Daulah, dan bahkan oleh para penerusnya ketika dia di dalam sel pun mereka berbayat dengan cara-cara yang sifatnya online, dengan virtual. Itu yang dia lakukan ketika dia sudah sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Kemudian juga yang mengembangkan permusuhan kepada aparat negara dengan mengistilahkan sebagai togut, ya. Karena semakin jelas mereka merupakan kelompok radikal intoleran dengan pemahaman takfiri yang menganggap para aparatur negara ini adalah sebagai penghambat, ya, penghambat dari upaya perjuangan mereka. Makanya salah satu prioritas mereka adalah bagaimana melakukan penyerangan para petugas-petugas yang selama ini dianggap sebagai musuh utama di dalam perjuangan mereka. Jadi dari hasil identifikasi kita bahwa aparat kepolisian merupakan salah satu hal yang ditargetkan menjadi musuh utama karena representasi dari pemerintah. Yang kedua, selama ini aparat kepolisian dianggap oleh mereka telah melakukan penggagalan dari berbagai misi-misi yang mereka lakukan. Jadi mereka balas dendamnya adalah dengan aparat, dan bahkan aparat-aparat yang menjadi sasaran adalah kadang aparat yang tidak menangani masalah kasus terorisme, seperti petugas polisi lalu lintas, petugas polsek yang berada di pos-pos penjagaan, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan masalah tugas BNPT, jadi BNPT masuk di dalam undang-undang itu sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di Undang-Undang Nomor sebelumnya 15 Tahun 2003 itu tidak ada lembaga BNPT di sana, apalagi di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Dan sejak diundangkan Nomor 5 Tahun 2018 ini, BNPT mendapatkan tugas yang pertama merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Jadi dalam rangka pencegahan ada 3 tugas besar di bidang pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dengan pelibatan kementerian lembaga dan unsur masyarakat tentunya. Yang pertama adalah tentu berkaitan masalah membangun kesiapsiagaan nasional, yang kedua kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional ini dapat dikatakan dikandung maksud bahwa kejahatan terorisme tidak melihat target-target tertentu dan bahkan target bersifat umum, bisa berbagai kaitan dengan lintas agama, lintas profesi, lintas usia, dan masyarakat luas berpotensi untuk menjadi korban kejahatan terorisme. Oleh karena itu dalam konsep kesiapsiagaan yang kita kembangkan adalah bagaimana kesiapsiagaan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas bahwa kita semua dapat berpotensi menjadi korban kejahatan terorisme, dan juga kemudian kita dapat berpotensi menjadi pelaku dari kejahatan terorisme. Karena proses perekrutan dari jaringan kelompok terorisme ini dapat dikatakan berlangsung secara clandestine, kemudian mereka secara diam-diam mencari sasaran,
terutama adalah para pemuda-pemuda kita untuk bisa gabung dalam kelompok jaringan mereka dan kemudian mereka lakukan langkah-langkah pembinaan di dalam sampai kepada pendoktrinan dan sebagainya. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dengan tidak melihat segmen status sosial masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dan mengingatkan kepada semua masyarakat untuk kita sama mewaspadai, meningkatkan kepedulian, adanya semacam pengaruh negatif dari kelompok-kelompok jaringan teror yang ada kepada masyarakat luas. Dalam kontraradikalisasi dapat kami katakan bahwa juga termasuk kontraradikalisasi yang berlangsung di dunia maya, yang tentunya hari ini juga sangat masif, dipenuhi dengan berbagai konten-konten yang bahkan di-broadcast bukan saja dari Indonesia, tapi juga mereka broadcast dari luar negeri. Demikian juga proses deradikalisasi ada beberapa sasaran lokasi. Yang pertama adalah tentunya ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian sebagai terdakwa, sebagai narapidana. Jadi ini adalah bagian dari mereka yang terkena proses penegakan hukum. Sedangkan di luar lapas adalah mereka-mereka yang telah menjalani hukuman. Dan tentunya masyarakat rawan, rentan, terpapar paham radikal intoleran. Jadi kami membagi beberapa segmen tersebut yang tentunya kegiatannya kami laksanakan secara berbeda-beda. Dan tentunya proses deradikalisasi ini juga melibatkan dengan berbagai pihak. Terutama adalah pertama tokoh agama, kemudian para psikolog, kemudian juga tokoh-tokoh yang dapat memberikan wawasan kebangsaan kepada mereka. Jadi konsepnya tentu konsep secara umumnya adalah PRR yang mungkin prosecution, rehabilitasi, reintegrasi. Jadi proses inilah yang kita kembangkan. Kemudian mengkoordinasikan antar penegak hukum. BNPT tidak pada posisi sebagai law enforcement agency, jadi kita tidak penegak hukum. Penegak hukum kita siapa? Dalam penegakan hukumnya adalah tentu diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diatur dalam undang-undang, terutama dalam kapasitas sebagai penyidik adalah penyidik kepolisian, kemudian juga memproses dalam konteks criminal justice system, jadi bersama dengan unsur aparat penegak hukum lainnya. Kemudian kami juga melakukan program pemulihan korban. Nah, pemulihan korban ini juga terutama ketika pasca terjadinya peristiwa serangan terorisme itu sudah menjadi bagian yang harus dilakukan upaya-upaya pemulihan, termasuk tentunya dalam proses rehabilitasi sosial, psikososial, dan tentunya ini dikerjasamakan dengan lembaga yang sudah ada yaitu LPSK. Jadi sinergi kita dengan LPSK dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kita merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategi program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Juga BNPT melakukan upaya kerjasama internasional yang selama ini kita laksanakan bersama dengan counterpart kita dari seluruh dunia. Dan kita bersyukur cukup banyak antusiasme dari dunia internasional untuk membuka kerjasama dengan kita. Mereka melihat ada upaya-upaya yang baik yang bisa dikomunikasikan antara mereka, antara kita dengan mereka. Hanya mungkin kemarin kita sebenarnya berupaya juga untuk melahirkan resolusi Dewan Keamanan PBB ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, di mana upaya kita untuk melahirkan tentang konsep PRR tadi, prosecution, rehabilitasi, dan reintegrasi, diveto oleh US. Jadi karena mereka menginginkan adanya unsur repatriasi. Jadi mereka ingin masalah repatriasi ini dimasukkan. Namun demikian itu menjadi bahan kajian kita bersama karena kita menyadari proses repatriasi yang katakanlah kita sebut tadi, para foreign terrorist fighter yang hari ini berada di Irak dan Syria, ini menjadi sebuah hal yang masih dalam proses
pembahasan lebih lanjut di dalam negeri sendiri. Selain itu kita juga memiliki pusat analisis dan pengendalian krisis, jadi ada Pusdalsis, di mana Pusdalsis ini dapat memberikan masukan kepada Bapak Presiden terkait dengan kondisi sesuai dengan eskalasi yang ada, termasuk unsur-unsur yang dilibatkan di dalam penanggulangan, terutama ketika situasi sedang pada tahap krisis, termasuk tentunya pelibatan kekuatan yang ada yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian dalam hal upaya-upaya kebijakan dan strategi, ada strategi utama yang terdiri dari upaya preemptif, preventif, dan prosecution tersebut diterjemahkan dalam kebijakan strategi yang tentunya bertujuan untuk meniadakan potensi ancaman segala bentuk kejahatan terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa strategi yang kita kembangkan, yang BNPT kembangkan, yang pertama adalah membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat, serta meningkatkan kepedulian dalam mempersempit pelaku terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Jadi dalam pelaksanaan strategi ini tentunya banyak komunikasi yang kita bangun dengan civil society, dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama adalah tokoh agama, tokoh budaya, bagaimana membangun sebuah kesadaran bahwa masyarakat, bahwa paham-paham radikalisme yang begitu masif masuk ke tengah-tengah masyarakat ini bisa kita lakukan upaya-upaya pencegahan dan penangkalan. Menyelenggarakan literasi dan edukasi pada dunia maya, kemudian mendiseminasi narasi dalam upaya kontraradikalisasi. Jadi kita mengembangkan upayanya adalah membentuk yang disebut sebagai pusat media damai. Nah, pusat media damai ini banyak membangun atau mengkreasikan sebuah konten-konten narasi yang moderat, narasi yang mewujudkan semacam semangat hidup bertoleransi, semangat untuk hidup bersama dengan saling hormat, menghormati, dan sekaligus juga melakukan kontra narasi terhadap konten-konten yang disebarkan di dunia maya. Dalam pelaksanaan ini kita hampir bekerja sama, kurang lebih sekitar ada 13 perwakilan kita di berbagai provinsi yang menjadi mitra kita. Mereka juga menjadi jejaring kita di dalam upaya menyebarkan paham-paham yang intinya adalah mengcounter dari paham-paham radikalisme intoleran yang disebarkan oleh kelompok-kelompok jaringan teroris domestik dan internasional. Melaksanakan sinergi dengan unsur kementerian lembaga, dan kita punya kerjasama dengan kementerian lembaga, kurang lebih ada 38 kementerian lembaga, terutama dalam konteks penanggulangan kejahatan terorisme berbasiskan kepada pembangunan kesejahteraan. Jadi kami membuka ruang komunikasi dengan kementerian lembaga dengan mendorong program-program pembangunan dalam APBN dari masing-masing untuk kita arahkan, kita proyeksikan kepada daerah-daerah tertentu yang kita tetapkan menjadi pilot project. Ada 3, pertama adalah Sulawesi Tengah, yang kedua Nusa Tenggara Barat, yang ketiga adalah Jawa Timur. Ini adalah pilot project, namun demikian bukan berarti di daerah lain tidak. Tetapi daerah lain pada titik-titik kota tertentu itu menjadi bagian yang juga kita garap bersama. Dengan sinergi kementerian lembaga ini banyak program-program yang sifatnya fisik, jadi pembangunan fisik sarana prasarana, seperti Kementerian PUPera membangun rumah susun di wilayah-wilayah pondok pesantren yang perlu kita atensi atau kita berikan, kemudian membangun balai latihan kerja, memberikan bantuan tentang fasilitas sumber air, sumur bor di daerah-daerah tandus seperti di daerah Dompu dan sebagainya. Jadi kita mendorong program-program yang dibuat oleh kementerian lembaga, tetapi kita proyeksikan berada di titik-titik lokasi hasil dari mapping yang merupakan daerah rentan terpapar paham radikalisme. Jadi kita masuk tidak berbicara penanggulangan terorisme, tapi lebih kita pada masalah menghadirkan negara dalam program-program pembangunan.
Disitulah pada kesempatan bersamaan kita dapat juga melakukan kegiatan hal yang sifatnya non-fisik. Kita melakukan semacam penguatan kepada nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat kita yang di daerah-daerah itu, dan kemudian mengajak mereka semuanya untuk bisa hidup berdampingan secara damai, penuh dengan semangat toleransi, dan juga mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan perekrutan terhadap kalangan pemuda-pemuda mereka. Jadi program-program ini sudah berjalan sejak 2018, kami masih terus langsung laksanakan. Beberapa yang kita ingin kembangkan di 2020 ini adalah bagaimana membuat kawasan agro bagi mantan narapidana. Jadi ada di Sulawesi Tengah, ada di NTB, ada di Jawa Timur. Nah, beberapa narapidana yang telah menjalani hukuman ini termasuk menjadi salah satu objek yang kita ajak agar mereka terlibat di dalam kegiatan ini. Karena kami tidak ingin pemikiran mereka ini kemudian kembali lagi kepada habitat lamanya dan kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Nah, hal ini juga kami fasilitasi dengan membentuk semacam yayasan atau semacam koperasi yang kita buat di antara mereka, dan kita mengarahkan kepada berbagai unit-unit usaha yang mungkin bisa mereka laksanakan. Termasuk beberapa kegiatan seperti misalkan di bidang peternakan, misalnya peternakan ayam yang pernah dilakukan, yang saat ini juga sudah berjalan, berdampak positif terhadap mereka itu berada di Poso. Itu ada peternakan ayam yang melibatkan beberapa mantan napi ter, yang kemudian hari ini mereka masih mengurus itu terus. Dan beberapa daerah lain dengan kekhasan masing-masing di wilayah-wilayah tertentu, mereka kita sesuaikan dengan kemampuan, kearifan lokal yang ada di daerah-daerah mereka masing-masing. Kemudian upaya lanjutan yang kita laksanakan adalah tentu melakukan monitoring dan analisis perkembangan propaganda ideologi radikal intoleran di dunia maya. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan rutin yang kami laksanakan karena tentunya kita tidak ingin dunia maya ini dikuasai oleh kelompok penjahat ya, termasuk kelompok teror. Karena dunia maya ini dikuasai oleh mereka, maka tentu banyak sekali masyarakat Indonesia, dunia yang akan terpengaruh, terbawa dengan hal-hal yang mereka tawarkan itu. Kemudian kita juga melakukan semacam pelatihan yang kami sampaikan tadi kepada unsur masyarakat. Sementara ini baru 13 provinsi kita berikan pelatihan untuk memiliki kemampuan dalam membuat konten-konten yang bersifat damai, narasi-narasi damai. Jadi capacity building ini dengan melibatkan generasi muda, sudah sekitar 780 dari generasi muda yang terlibat dalam kegiatan kita. Kemudian juga pembuatan damai juga dilakukan pada tingkat Asia Tenggara. Pada 2019 dengan total peserta sebanyak 120 orang. Terdiri dari 65 orang yang berasal dari Indonesia dan 55 berasal dari 9 negara di kawasan ASEAN. Jadi kita sudah merambah ke regional, ke kawasan ASEAN, karena kita tahu bahwa penyebar luasan paham radikalisme intoleran di kawasan Asia Tenggara ini juga cukup kuat. Apalagi sejak ISIS mendeklarasikan bahwa basis perjuangan mereka salah satunya adalah di Asia Tenggara, yaitu tempatnya di Filipina Selatan. Kegiatan sinergitas tadi kami sudah jelaskan, ya, telah berjalan selama ini. Bahkan dalam beberapa minggu ke depan kami akan lebih fokus ke Jawa Timur di akhir Oktober ini. Kita sudah beberapa konsep yang ingin kita kembangkan, dan kita berharap mereka-mereka terutama yang mantan narapidana terorisme ini bisa kita salurkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Terakhir kali kami membuat BNPT TV Channel ya. BNPT TV Channel ini propaganda positifnya BNPT mewakili negara. Jadi kami kalau kita lihat dari ilmu komunikasi ini sebenarnya kita sedang membangun opini mana yang benar nih. ISIS yang benar atau kita yang benar. Jadi salah satunya agar kami berkesempatan menyampaikan narasi-narasi counter propaganda atau katakanlah mengimbangi
spread of radicalization yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok teror, maka kami menyusun semacam BNPT TV channel yang berbasiskan TV digital, yang kontennya kami juga atas dasar kerjasama dengan masyarakat juga. Jadi di sana tentu kita membangun sebuah sarana komunikasi publik yang sifatnya mengcounter, membangun narasi, membangun persepsi, dan sekaligus melawan opini yang dibangun oleh kelompok teror domestik dan internasional, bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang menyebarluaskan paham yang dapat memberikan kesesatan kepada negara ini, kepada masyarakat kita. Jadi kita berpacu untuk memenangkan opini ini. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda kita mengatakan bahwa mereka lah yang benar. Nah, ini yang berbahaya tentunya. Kita harus berusaha menyuarakan masalah semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan juga melibatkan tokoh-tokoh agama untuk mengatakan bahwa ideologi kekerasan mengatasnamakan agama sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jaringan teror domestik dan internasional, itu adalah sebuah penyampaian informasi yang sesat, informasi yang tidak layak untuk diikuti, dan kita berharap tidak akan banyak lagi pemuda-pemudi Indonesia yang harus ikut terjebak dan kemudian berangkat ke Irak, ke Syria, karena sudah terbukti hari ini bahwa mereka tentunya adalah mengalami sesuatu kondisi yang sangat memprihatinkan, dan tentunya juga kita berharap tidak semakin banyak warga negara kita yang terbawa ke arah sana. Kemudian yang berikutnya kaitan masalah kerjasama internasional. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya yang terus kita kembangkan. Beberapa negara dengan sangat intens membuka ruang komunikasi dengan kita, termasuk di lingkup ASEAN sendiri, termasuk juga dengan negara Eropa, Amerika, benua Australia, New Zealand, dan beberapa negara berkembang di kawasan Eropa Barat dan Eropa Timur. Itu juga sifatnya yang pertama adalah sharing informasi. Sharing informasi ini sangat penting tentang perkembangan tipologi dari aliran-aliran kelompok teror yang ada di belahan dunia. Yang kedua, kemudian sama-sama mempelajari best practice bagaimana melakukan deradikalisasi. Jadi beberapa proses deradikalisasi yang kita lakukan juga mereka jadikan sebagai sebuah contoh juga. Tapi kita juga mendapatkan masukan-masukan bagus tentang proses deradikalisasi, misalkan seperti yang dilakukan di Yordania misalkan. Termasuk bahkan di Arab Saudi sendiri. Mereka juga memiliki sebuah program deradikalisasi yang bagus. Jadi kita saling melakukan penguatan. Jadi sharing informasi ini, karena kita melihat ini sebagai sebuah kejahatan transnasional, maka ruang komunikasi kita dengan mereka-mereka itu dilakukan secara terbuka. Dan kondisi hari ini dengan kondisi pandemi COVID ini, kita banyak melakukan juga secara virtual seperti yang kita laksanakan saat ini. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya yang terus kita kembangkan agar lebih meningkatkan kemampuan kita dalam mendeteksi potensi ancaman teroris global yang hari ini memang mereka memiliki ketertautan di antara satu dengan yang lainnya. Karena beberapa para pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter yang berada di Irak, Syria hari ini, contohnya itu juga masih memprovokasi mereka-mereka yang berada di Indonesia hari ini. Kan provokasi mereka yang paling masif dilakukan adalah ketika mereka tidak berkemampuan berangkat ke Irak atau Syria, maka mereka dipersilahkan untuk melakukan serangan-serangan teror di dalam negeri. Jadi ini makanya fenomena di dalam negeri ini, yang tahun ini saja ada kurang lebih 162 dari tersangka kasus terorisme dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum kita. Itu artinya bahwa mereka tidak berhenti. Termasuk di antara mereka itu adalah mereka-mereka yang melakukan perencanaan untuk berangkat ke luar negeri, terutama adalah ke Irak dan Syria. Jadi proses perekrutan itu, kalau kita lihat dari data proses Gakum yang dilaksanakan oleh penegak hukum Polri,
bahwa mereka belum selesai, belum mengakhiri ajakan-ajakan untuk berangkat ke luar negeri atau melakukan penyerangan dalam negeri dengan secara masing-masing atau bahkan dengan cara perorangan. Itulah kira-kira, karena waktu terbatas, kita masih ada waktu mungkin menjelang sholat Jumat, masih bisa sedikit diskusi. Itulah sharing kami, jadi mudah-mudahan bisa saling memberikan penguatan dengan Universitas Indonesia, dan dengan Pak Ator pun, dengan teman-teman, dengan yang berada di kajian strategik global berkaitan masalah kejahatan terorisme, kami dengan senang hati untuk kita bisa saling berbagi ya, karena ini masalah bersama, masalah bangsa kita, yang tentunya kita juga harus cari solusi bersama. Sementara itu dari kami, terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy, ulasan yang sangat luas sekali dari aspek nasional, juga aspek internasional. Tantangan yang Pak Boy sampaikan berkaitan dengan tantangan internal itu berkaitan ideologi anti Pancasila, lalu kemudian FTF, nih barusan disinggung tentang FTF yang nggak kepengen nggak kesampaian ke Suriah, tapi kemudian melakukan aksi di Indonesia, lalu kemudian organisasi teror yang sudah mulai berubah gitu ya. Mulai juga pendanaan, lalu kemudian ada berkaitan dengan juga strategi yang dilakukan mulai dari kontra terorisme, kontra radikalisme, kesiapsiagaan, deradikalisasi, lalu kemudian saya juga mencatat tentang dunia maya gitu, bagaimana hari ini kalau kita lihat itu mereka modusnya semua menggunakan media sosial Pak Boy ya. Ini yang juga menjangkiti generasi muda kita. Alangkah baiknya tadi sudah disampaikan bahwasanya ada duta damai di 13 provinsi, 800 sekian orang terlibat, lalu kemudian di level regional juga ada duta damai. Ini sangat bagus sekali untuk kita dorong sehingga Indonesia sebetulnya sebagaimana juga dikutip beberapa kali oleh Pak Tito ya, laboratorium bagi penelitian tentang terorisme, karena berbagai aspek yang sudah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh BNPT, lalu kemudian Densus 88, Polri, dan yang lain-lain, civil society, perguruan tinggi juga terlibat dalam penanggulangan aksi terorisme, dan yang lain-lain. Saya pikir banyak sekali, itu yang bisa saya catat, mohon maaf kalau ada hal yang kurang saya coba ungkapkan tadi dari presentasi Pak Kepala ya. Pak Kepala, saya izin menyampaikan pertanyaan dari rekan-rekan yang mengikuti, karena ini ada sekitar 150 sekian yang ikut mengikuti kuliah umum Pak Kepala. Saya izin membacakan saja Pak. Pertama, salam Pak Boy, jika diizinkan mohon izin bertanya, sebagian informasi yang berkembang terorisme diidentikan dengan Islam. Apakah benar demikian? Itu dari Pak Gatot Suharyanto. Lalu kemudian dari DJ Clario kepada narasumber, berdasarkan konsep yang terbangun dari pola-pola yang telah dipelajari, apakah kemudian dapat disusun sebuah model kewilayahan yang menjadi poin sasaran masuknya ideologi radikalisme terorisme di Indonesia? Ini nah, ada lagi dari Mas Prakoso, setelah COVID dan sebelum COVID, apakah ada hal yang berbeda Pak dalam konteks penanganan terorisme dan ancaman terorisme? Nah, untuk selanjutnya Pak Arif Rohman, bagaimana deradikalisasi untuk anak Pak? Ini bagaimana, tadi Bapak sudah menyampaikan soal FTF, ada keluarga yang pulang ke Indonesia sebelum putusan Februari lalu, bagaimana penanganannya Pak? Saya pikir itu jika ada kesempatan waktu lagi saya akan membacakan pertanyaan. Mohon maklum para peserta karena pertanyaan banyak sekali dari peserta yang mengikuti. Ada sekitar 16 pertanyaan. Silakan Pak Kepala BNPT memberikan respon atas beberapa pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi.
Izin Pak, monggo. Ya, terima kasih moderator. Tentu Islam sangat dirugikan oleh kelompok terorisme ini. Jadi nama baik Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang tentunya sangat dirugikan oleh karena pihak-pihak yang mengatasnamakan berjuang atas nama agama tersebut dengan mengangkat simbol-simbol agama seolah-olah mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Jadi saya melihat bahwa agama Islam sangat dirugikan dan tentunya Islam tidak identik dengan mereka. Merekalah yang memanfaatkan simbol-simbol agama Islam untuk menggunakan seolah-olah mereka sedang berjuang atas nama agama. Oleh karena itu, makanya di dalam hal penyampaian, melakukan kontranarasi, kita juga sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kita harus banyak melibatkan tokoh-tokoh agama. Makanya dalam beberapa kegiatan kami menyempatkan diri bertemu dengan tokoh-tokoh agama, baik itu pimpinan dari Nahdlatul Ulama, pimpinan Ormas Muhammadiyah, dan yang lain-lain, termasuk juga tentunya pimpinan-pimpinan pondok pesantren, untuk bisa mendapatkan dukungan dalam rangka meluruskan bagaimana konsep Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang marah-marah, Islam yang destruktif, dan sebagainya. Karena mereka menggunakan simbol-simbol itu. Jadi tentu sekali lagi, nama baik Islam sangat tercoreng akibat dari ulah. Bahkan tindakan perilaku mereka, katakanlah ISIS lah. ISIS, coba kalau kita lihat. Sebenarnya kita suka biasa juga menayangkan bagaimana sepak terjang ISIS ya dalam tindakan-tindakan mereka. Cuman karena sangat sadis sekali tayangannya, jadi kita tidak putuskan untuk menayangkan itu. Jadi mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang boleh dikatakan anti agama. Seorang tindakan yang tidak beragama, orang-orang yang tidak beragama. Jadi kita harus bedakan dalam hal ini. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus waspada sekali. Karena mereka kan janjinya jihadnya masuk surga. Kalau meninggal dunia ketemu 72 bidadari dan sebagainya. Jadi ini sesuatu hal yang menyesatkan. Jadi tidak perlu dicontoh. Dan yang memang yang melakukan penguatan ini, kita bermohon kepada tokoh-tokoh agama untuk bersuara. Terutama yang ahli di bidang agama Islam. Kemudian COVID, sebelum COVID dan setelah, kalau kami lihat, masalah terorismenya, rencana-rencana aksi, perencanaan itu tidak kurang. Karena memang di dalam pandemi ini mungkin kalau dari informasi publik lebih banyak orang fokus melihat bagaimana COVID atau bagaimana upaya-upaya pemerintah menangani COVID atau berita-berita tentang COVID. Tapi sebenarnya yang terjadi memang mereka tetap melakukan kegiatan. Dan mungkin ingat masih tanggal 1 Juni yang lalu, bahwa ada seorang atau kantor polisi yang diserang di Kalimantan Selatan. Satu polisi ditebas pakai pedang, 2 lainnya luka-luka, itu oleh seorang diri berusia 20 tahun. Namanya Saudara Abdurrahman. Pernah juga mengikuti pendidikan di pondok pesantren juga. Jadi tingkat kekerasan yang dilakukan tetap terjadi. 1 Juni itu kita sudah pandemi. Kemudian penangkapan terhadap kurang lebih 162 mereka-mereka yang terkait jejaring itu adalah bagian yang memang lebih kepada perencanaan yang digagalkan. Karena memang Undang-Undang Nomor 5 2018 ini memberikan penguatan ya pada proses tahapan perencanaan untuk bisa dilakukan pemidanaan oleh penyidik yang ada. Jadi kami melihat tidak ada hal yang surut, mereka tetap bergerak untuk melakukan rencana-rencana aksi terutamanya. Tetapi yang menjadi wujud nyata yang terjadi pada tanggal 1 Juni itu adalah jelas gambaran dari bagaimana wujud dari kelompok yang hari ini dominan di Indonesia berjalan. Termasuk tentunya aktivitas dari Mujahidin Indonesia Timur yang Pak Rektor tadi jelaskan, yaitu Ali Kalora,
itu mereka ada 13 orang lagi di Gunung Biru, di kawasan Gunung Biru, di atas sedikit desa Taman JK itu. Mereka masih 13 orang. Dan bahkan kemarin mereka sempat melakukan penganiayaan petugas kesehatan dan juga melakukan pembunuhan terhadap petani, termasuk juga terhadap purnawirawan dari TNI. Jadi mereka telah melakukan kekerasan-kekerasan itu. Kemudian proses deradikalisasi terhadap anak tentunya berbeda. Kalau itu ada, memang tentu tidak disatukan, pasti berbeda. Karena seperti proses deradikalisasi yang terkait deportan misalkan, terhadap wanita pun kita bedakan sendiri. Terhadap anak-anak kita buatkan sendiri. Jadi dengan pendekatan yang lebih kepada sifatnya konseling terhadap anak-anak. Jadi program itu umumnya kita siapkan, terutama mereka-mereka yang berurusan dengan hukum ya, kalau ada. Tetapi kalau tidak ada, kalau di luar sifatnya di luar lapas, tentunya kita lebih kepada melakukan penguatan ya, semacam karakter-karakter kebangsaan kepada anak-anak, dan kemudian juga tentunya menyebarkan paham konsep agama yang damai, konsep agama yang moderat, jadi memoderasi pemikiran-pemikiran keras yang tentunya dibantu dengan para ahli-ahli agama, guru-guru agama yang ada di berbagai daerah. Nah, kira-kira demikian ya dari sesi pertama ini. Terima kasih Pak Kepala. Saya ada 22 pertanyaan Bapak. Saya mohon maaf nih teman-teman, rekan-rekan dari kajian terorisme SKSG UI dan teman-teman di Prodi di lingkungan Sekolah Kajian Strategik dan Global. Tidak semua pertanyaan kami bacakan ya. Saya memberikan kesempatan bagi panelis, kolega dosen yang ingin memberikan pertanyaan, satu dosen saja mungkin ya, bisa memberikan input masukan gitu. Silahkan Bapak, kita dibatasi waktu, mohon maklum Pak. Silakan jika ada kolega dosen yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, saya barangkali Pak. Oh silakan Pak Dr. Mulyadi. Ya Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Direktur SKSG yang saya hormati, Kaprodi yang saya hormati, para peserta yang saya muliakan, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit agak saya buru-buru memanfaatkan waktu. Saya pernah gabung di Polri ya, di eranya Pak Anton Setiadi waktu Kadipum Mabes Polri. Di intelijen saya gabung, di Bappenas saya pernah diberikan tugas untuk mengevaluasi program dan kegiatan BNPT. Artinya apa? Saya sedikit memiliki pengalaman pengetahuan tentang BNPT, tapi itu pengetahuan lama. Tentu saya punya pengalaman karena waktu itu kami bertemu dengan narapidana yang ada di narapidana teroris yang ada di lapas, juga keluarganya yang keluarga itu keluarga teroris maupun yang sedang mengalami pembinaan, juga termasuk mitra BNPT. Kami evaluasi semua dan itu bisa dilihat catatannya di Bappenas. Baik, yang saya mau respon ini, pertama, terorisme internasional itu adalah organisasi kombatan global non-state. Itu dulu yang harus dipahami. Dia adalah organisasi kombatan non-state yang beroperasi di wilayah konflik, di negara konflik, di negara yang mengalami konflik internal plus eksternal. Karena itu dia menggunakan metode rekrutmen. Pertama, keanggotaannya itu bersifat global. Nah, ini memang agak sulit karena bersifat global, karena itu dia tidak mungkin menyasar negara dan pemerintahan. Dia akan menyasar individual dan kelompok kekuatan politik. Yang kedua, dia menggunakan mobilisasi. Mobilisasi politik tentu mobilisasi global, karena itu dia menggunakan isu-isu global. Yang ketiga, dia bergabung dengan separatisme. Nah, yang saya mau komentari adalah caranya negara itu merespon
caranya negara itu merespon terhadap pemberantasan penanganan terorisme. Yang saya berikan masukan waktu itu adalah strategi, tampaknya ada strategi yang perlu kita perbaharui. Saya bahasakan gini, strategi menasihati menantu tapi menampar mertua, gitu. Pak, Nah, izin Pak, singkat aja Pak, kita waktu yang terbatas, kita mau sholat Jumat, izin Pak. Baik Pak Kapolri, yang saya masukkan ini strategi menasihati menantu, menampar mertua. Jadi sebenarnya BNPT itu sudah punya program, makanya saya usulkan bisa enggak dirubah strategi ini dengan cara mengatakan bahwa strategi penanggulangan terorisme di Indonesia adalah tindakan untuk penyelamatan setiap warga negara. Jadi sehingga tidak ada ruang bagi terorisme untuk melakukan semacam disinformasi, melakukan adu domba, melakukan penyesatan. Nah, itu aja problemnya. Bapak bisa bayangkan misalnya kalau umat Islam di Indonesia merasa tidak tenang dengan adanya isu ini, padahal sebenarnya umat Islam seharusnya menjadi tenang karena yang mau diselamatkan adalah seluruh warga negara Indonesia dan tentunya juga ya terutama Islam. Saya kira itu, tapi karena yang dia pahami adalah strategi itu tadi, menasihati menantu menampar mertua, maka itu dia agak kesulitan. Saya kira itu aja, Pak Kapolri. Terima kasih. Ya. Lalu bagaimana mungkin strategi melindungi warga negara, gini Pak Kepala, itu yang mungkin. Iya, itu yang perlu dibicarakan. Itu yang perlu dimunculkan bahwa. Mohon responnya Pak Kepala. Ya, memang semuanya untuk melindungi warga negara dari kejahatan aksi terorisme. Jadi yang dilakukan ini kan untuk meniadakan potensi ancaman aksi terorisme di Indonesia. Tujuannya melindungi warga negara. Jadi kami sejalan dengan tujuan nasional, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jadi semua apa yang kita kerjakan ini adalah untuk melindungi warga negara, mencegah jangan ikut-ikutan bergabung pada kelompok-kelompok itu, kemudian jangan atau kita upayakan untuk tidak menjadi korban kejahatan terorisme itu sendiri. Yang disampaikan oleh Pak Mulyadi benar Pak, memang iya. Itu aja responnya. Oke. Terima kasih Pak Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kami tidak ingin memberikan sesi lagi Bapak karena sudah waktu mendekati 12. Pak Moderator, nih saya kasih nomor HP saya ya. Boleh. Kalau yang masih belum nanti kita bisa diskusi 0812 70 888 888. Oke, terima kasih Pak Boy. Dengan senang hati, kalau lambat respon, mohon maaf. Tapi itu akses ke saya. Oke, terima kasih Pak Boy atas keterbukaan terhadap publik. Sebelum kami akhiri, Pak Boy, ini titipan dari Pak Ator Subroto mungkin untuk memberikan semacam informasi kepada publik. Izin Pak Rektor, kalau masih ada di tempat. Sekolah Kajian Strategik dan Global ada beberapa program studi doktor, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Prodi Kajian Strategik dan Global, dan ada 9 prodi di lingkungan Sekolah Kajian Strategik dan Global. Selain Prodi Kajian Terorisme, ada Ketahanan Nasional, ada Gender ke wilayah Eropa, Amerika, ada Kajian Timur Tengah dan Islam, ada Perkotaan, Ketahanan Nasional, dan yang lain-lain gitu. Ada 9 prodi. Silakan publik jika ingin bergabung kepada kami, klik saja www.penerimaan.ui.ac.id. Itu titipan pesan dari Pak Ator. Izin Pak Ator. Sedang periode pendaftaran untuk SIMAK, itu saja. Terima kasih atas nama Sivitas Akademika Universitas Indonesia kepada Pak Boy Rafli Amar atas waktu yang telah disampaikan kepada kami semua untuk memberikan input-input, masukan kepada kami berkenaan dengan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, tentunya
BNPT tidak sendiri Bapak, kami dari sisi akademisi, perguruan tinggi, masyarakat itu bahu-membahu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang aman dari radikalisme, terorisme, dan yang lain-lain. Terima kasih juga Pak Rektor atas kesempatannya hadir dari awal sampai akhir, Pak Rektor, Pak Warek juga, Pak Lutfi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, silakan Bu Diana, Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Syauqi. Terima kasih kami haturkan kepada para narasumber, moderator, serta peserta yang telah setia mengikuti kuliah umum sejak awal sampai akhir. Semoga kuliah ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Atas nama seluruh panitia yang bertugas, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa pada kuliah umum Sekolah Kajian Strategik dan Global berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor, Ya, Pak Warek, Pak Rektor, Pak Mulyadi, Pak. Terima kasih Pak Rektor. Salam sehat selalu semua. Salam sehat selalu.